tahu Nggih. ya, Nggih. anaknya sampean atau keponakannya sampean itu Nggih. berangkatnya melalui apa? Lewat apa? Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya itu begini, Mas. Kan keponakan kelas Jombang Pare, rumahnya Kediri situ. Itu katanya itu kenal orang satu kampung. Nah, yang perempuan itu orang Pare situ. Tapi suami yang lakinya ini orang Tulungagung. Itu yang ngajak katanya. Terus? Ngajak ke Kamboja. Habis itu ditanya, di Kamboja itu kerja apa? Sebagai staf, tapi kerjaannya staf itu megang komputer di kantor katanya. Habis itu kakak aku udah habis uang banyak, Mas, dibuat ke sana, buat ke sini, ke sana, ke sini. Terus saya bilang sama kakakku itu, loh, kok cuma kilat kalau ngurus paspor, Kak, tunggu lama. Enggak, sudah jadi, besok berangkat. Jadi dia itu dari Kediri itu ke bandara pukul 4 pagi udah berangkat, Mas, menuju bandara ini. Terus? Nah, habis itu dari bandara ini katanya dia tanya, yang ngajak itu ini nanti apa turun mana saja. Lewat Batam dulu, habis Batam Singapura. Habis gitu kita langsung ke Mangkau katanya. Terus pas itu di Batam sini WA kita, aku alhamdulillah yuk sudah sampai Batam. Terus saya tanya, di Batam kamu ya apa? Oke, alhamdulillah yuk, aku mau cari makan, nanti aku bel ya. Habis itu Mas di Batam 1 minggu balik lagi ke Jawa. Tapi heranku ini jadi pertanyaan kita itu, kenapa yang ngajak ini nomor 1 cuma belikan tiket saja. Dia kan berangkatnya malam dari Batam dilewatkan Jakarta itu. Jadi dari Jakarta itu 10 malam, pukul 10 malam. Habis gitu dia ini tidur di pasar Gambir itu, di stasiun Gambir itu semalam. Dia nggak pegang uang sama sekali, minta dikirimi kakakku dibuat makan. Habis itu dia cuma dibelikan tiket pesawat sama kereta ke Jombang katanya. Jadi dia ini semalam di stasiun Gambir nggak dikasih uang sesen pun sama yang ngajak. Terus saya tanya, lu waktu kamu di Batam, aku di Batam 1 minggu yuk, tapi katanya pasporku yang bermasalah. Terus saya tanya lagi, kalau ngurus paspor itu ya apa? Aku sudah banyak urus paspor katanya gitu, Mas. Udah? Sudah. Ya apa solusinya, Mas? Solusinya ya sampean ketipu adike. Loh, iya Mas, maksudku kan begini loh. Saya kan cuma tanya kakak saya ini kan kerja di Malaysia. Saya kan cuma tanya kakak saya, yang ngajak itu orang mana? Orang Tulungagung. Sampai tahu rumahnya? Tahu lah, tahu istrinya. Istri tangga sebelah sini, desa lain kampung sama kita, tapi kita kenal. Habis itu yang punya usaha di Mangku ini katanya orang Bali. Katanya waktu kita ngurus-ngurus dulu dibilang begini, nggak usah khawatir Mas, Bu, kasih aja pesangonnya nanti buat jalan saja. Kalau masalah makan, tidur, dijamin di sana. Terus saya tanya, sampai nggak tahu lihat di Majo kan? Ya aku orang di sana banyak yang terlantar. Kakakku nggak percaya. Nah, sampai sekarang anaknya nggak ada kabar sama sekali sama yang ngajak ini. Maka kakakku sudah habis uang banyak ke sana ke sini ngurusi paspor, buat ini, buat itu katanya. Udah? Sudah. Terus ya apa macam kalau posisinya uang bisa kembali ini? Sampean ketipu, Mbak. Aku udah bilang, adik sampean itu udah tertipu. Sampean nggak mendengarkan berita-berita bahwa banyak penawaran-penawaran ke Kamboja. Di sana
jadi staf komputer, ngeliatin komputer, itu untung dia nggak sampai di Kamboja. Di sana itu dia jadi asisten judol, judi online. Nah, judi online itu target marketnya orang Indonesia. Itu udah berita sangat rame sekali. Dan yang korban nggak cuma 1.000, 2.000. Banyak yang digagalkan penerbangannya untuk ke Kamboja. Sampean tadi ngomong kampung Makau. Kan aku jadi bingung. Iya, Kamboja. Kamboja itu beda sama Makau. Jadi kalau apapun udah rumusnya itu mau ke Kamboja, itu Iya. ilegal gelap. Berita ini udah sampai 1 tahun yang lalu. Di TV itu udah keluar. Bahwa pekerjakannya di sana itu di ruangan, nggak boleh keluar. Terus tiap hari suruh mantengin komputer, kerjaannya yang sudah masuk nggak bisa keluar, yang keluar mau diapa-apain, diancem lah BCD. Itu juga sudah jadi beritanya BP2MI, Mbak E. Kalau sampean ingin mau balik, laporkan ke polisi. Yang dari Tulungagung itu yang ngajak, namanya siapa, KTP-nya siapa, alamatnya berapa, ngasih duit buktinya apa. Semuanya harus terbukti, ada buktinya, ada saksinya. Terus kalau sampean mau memperkarakan mereka, perkarakan itu semua. Sampean siapkan bukti-buktinya semuanya, laporkan ke polisi. Kalau sampean tanya ke saya, harus ya apa, duitnya bisa balik apa enggak, laporkan ke polisi. Bahwa penipuan. Bisa dipahami maksud saya? Iya. Ya. Karena ini kan keponakan bukan sendiri Mas yang berangkat, orang 5 katanya, tapi gagal semua 5 ini. Loh, ya makanya saya jelasin sekali lagi ya. Ya kelima-limanya itu ditipu. Bikin laporan satu-satu semuanya ke kantor polisi yang sama, melaporkan nama yang sama, buktinya apa saja, transfernya ke nomor berapa, tulis kronologisnya, kasihkan ke polisi. Kalau sampean bertanya sama saya, ya apa? Itu tetap ditipu, penipuan. Modusnya penipuan. Nah, sampean mau nguber duitnya sampean, duitnya saudarane sampean, duitnya keponakane sampean, bu saudarane sampean apapun itu, suruh laporan ke polisi. Biar ditindaklanjuti sama polisi. Lah sampean lapor ke polisi yo, emang gak bayar. Lapor tok gak bayar. Tapi polisi memfollow up piye kira-kira? Masa aku kudu ngomong nang kene? Ya. Jadi kalau sampean bertanya sama saya kasih tahu yang pertama adalah keluarga sampean ditipu. 1. Dan ditipunya nggak sendiri, rame-rame. 2. Kenapa kok sampai ditipu? Karena tidak pernah ngeliat dan dengerin berita. Bisa dipahami maksud saya? Saya nggak nyalain ya. Karena sampean tanya ke saya tak jawab. Dan satu lagi, bersyukur gurung sampai Kamboja. Kalau sampean sudah sampai Kamboja, yo nek balik nek nyowone. Nek balik gak enek nyowone, kira-kira ora dadi tangisan Cina. Harus ada bersyukur, tetap ada rasa syukurnya walaupun bagaimana. Yang meninggal itu banyak. Coba nanti sampean buka Google. Pengiriman TKI ke Kamboja, bagaimana nasibnya? Sampean cek di Google atau di YouTube. Nanti keluar itu berita semua. Jadi sekarang ya Mbak, saya bilang, kalau ditawarin kerja di luar negeri, bayar sekian, wis jelas tukang tipu. Nah, kecuali sampean tanya ke saya kayak gini, piye Mas kerja di Hongkong? Ah, sampean takon aku kan karena sampean ndelok YouTube atau nggak tahu dikasih nomor siapa. Nonton YouTube kan?
Nggih ningali kula YouTube dinten YouTube jenengan. Nah, Mes terus Koko Faisan niku. nah, kan mukanya kita kelihatan kan? Terus kalau mukanya kita kelihatan mau nipu itu apa ya digepuki wong sak Indonesia Raya. Piye rasane nek digepuki wong sak Indonesia Raya? Jadi begitu, Mbak E, ya. Zaman sekarang, hari ini itu orang nyari duit itu pakai acara tipu menipu. Dan sing ditipu sapa? Sing wong-wong gak ngerti Jawane. Ya kan? Golek duit nang kampung angel, terus dijak ayo enek gawean 05 bayare selawean juta. Gawe paspor dhisik, diterno nang imigrasi, tunuk budal. Iki tikete cekeli tunuk budal. Nyampe nang Batam dicegat karo imigrasi. Ayo, ati nandi? Kamboja, wah wis gak beres, gak bener. Visa mundi, syarat-syaratnya apa? Semuanya nggak lengkap, diulihno. Ya, supaya percaya sekali lagi, sing ngejak melok. Ya masih melok kalau prosedur dan syaratnya nggak beres ya tetep kena. Lah kan kudune paspor dicekel dhewe-dhewe, mlebu ke bandara, terus ke imigrasi. Nggak boleh kenapa Pak, kok saya nggak boleh? Ada apa Pak, nggak boleh? Kan harusnya dia tahu. Bener nggak saya ngomong? Paspormu bermasalah jawabannya. Masalahnya kena opo? Podo-podo nggak nang imigrasi kok bermasalah. Nggak bisa berangkat itu yang pertama bisa jadi tidak memegang visa pekerja, satu. Yang kedua, tidak membawa tiket balik. Jadi tiketnya nggak PP. Makanya ini kan nggak jelas. Karena saya tidak ngobrol langsung sama korban. Saya ngomongnya sama sampean, keluarga korban. Nah, ibaratnya kan gitu tuh. Makanya kan saya nggak jelas. Kalau saya nggak jelas, saya nggak bisa memberikan analisa saya semakin dalam. Yang bisa saya tahu ya, sampean kena tipu. Keluarga sampean kena tipu. Nah, kalau pingin melaporkan penipuannya, silahkan bikin surat kronologis. Terus yang nipu namanya siapa, alamatnya di mana, KTP-nya apa, desanya mana, laporkan rame-rame. Buktinya apa, sudah kirim transfer ini, pada tanggal sekian. Itu kan namanya berita acara. Jadi bikin kronologi, kasih ke polisi. Atau cerita ke polisi. Polisi akan ngetik, tak. Kalau bisa polisinya nggak usah ngetik, sodorin aja sampean sudah nulis sendiri atau ngetik sendiri di rumah, kasih ke Pak Polisi. Saya yang bernama ya Sandro Egi Arifian, nama saya kan itu. Oke, telah tertipu oleh seorang yang bernama Belgedes bin Blukutut, ya kan? Pada tanggal sekian mengajak saya untuk bekerja di Kamboja dengan membayar uang sejumlah sekian yang harus ditransferkan. Bla 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 bla, pertemuan ada di sini, pertemuan keduanya begini, saya dibeginikan. Ceritakan kabeh. Sampean sudah bisa paham yang saya maksudkan, Mbak E? Sampun paham. Nah, wes, jadi kira-kira ada pertanyaan apa lagi? Ya sudah, makasih Mas sarannya. Makanya saya waktu di telepon saya ikut bingung Mas. Terus saya tanya, waktu kamu di Batam itu kok patung bermasalah itu ya apa? Kamu enggak tanya? Enggak, katanya suruh 1 minggu di sini. Aku tunggu lagi kok enggak berangkat. Aku dikembalikan lagi balik ke kampung. Terus saya tanya, loh waktu kamu di Jakarta gak dipegangi uang? Enggak, cuma dibelikan tiket pesawat sama kereta. Begitu saja Mas, tidak tanya. Pokoknya bermasalah paspornya itu, ditahan itu. Dan saya ini, aku yang penasaran. Dan katanya sudah resmi. Aku gak tahu loh, yuk apa caranya katanya. Ya. Ngomong sama sampeannya serba nggak tahu, berarti kan fix. Ya, kucing
membeli kucing dalam karung. Pingin sesuatu tapi nggak ngerti dalane. Mau manut-manut melak-melok, dilalah kejeblokan. Ngapunten lho kalau aku ngomong. Ya. Nggih, Mas, nggih. Nggih. Sampean kan masih berpikir waras, bisa berlogika kan, bisa berandai-andai kan, terus bisa berpikir. Sampean dhewe kan sekarang di Malaysia toh? Nggih, mboten Malaysia. Ya, sekarang di Malaysia kan? Nggih, ten Malaysia. Betul. Nah, caranya ke Malaysia bagaimana seperti apa kan sampean dulu bisa tahu kan? Bisa ngerti kan mana yang benar dan mana yang enggak? Nggih. Ya, bisa dipahami Mbak E? Nggih. Ya sama. Sakit. Berarti kan adik sampean itu prosedurnya nggak beres, nggak kayak sampean. Buktinya sampean ke Malaysia ya aman-aman saja sampai sekarang. Atau nggak ngerti aku? Nggih. Aman kan? Nggih, aman. Alhamdulillah aman. Bisa cari duit, berarti caranya kan bener. Nggih. Nah, nek adik sampean kan anggap aja caranya gak bener. Nek gak bener berarti apa? Dihapusi. Nggih. Kok jangan awakmu itu sampai tipu dengan kali ibu. Ya ora to. Wong-wong bener-bener kok nyanyi ngeten. Lah, Bu. Ibu ini kok ngotot. Nah. Lah saiki ngotot nyatane gak nyampe Kamboja ya ora oleh kerjaan ya ora oleh duit. Terus apa nek gak ditipu? Kok panggah ngeyel wong buktine mulih neh balik Pare Kediri. Omahku yo maratuaku yo Kediri, aku wong Jombang. Piye? Kok gitu yang Jombang? Nah, sampean wong Jombang. Tapi sampean nang Malaysia, aku nang Hong Kong. Dek wingi nang Jepang lho, piye? Piye terusan? Wis. Nanti sekali lagi saudarane sampean, dulure sampean ya. Suruh lihat konten-kontenku. Nek masih tanya nggak jelas. Ya. Nah, tak perjelas bahwa ya begitulah proses penipuan. Jadi kayak gitu Mbak E. Sekarang sampean sudah mengerti dan memahami kan? Sampean harus bagaimana? Sampean harus seperti apa? Kalau sampean ditanyain sama mereka jawabnya bagaimana? Kan sudah bisa toh? Nggih. Kira-kira apalagi yang pingin sampean tanyakan? Wingi soalnya sampean balik telepon tak telepon balik gak diangkat. Mungkin sibuk lah, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Baru sekarang sampean. Nah, nggak apa-apa. Jombangnya mana? Jombang ini Parjo, Mojoagung. Oh, Mojoagung. Aku biyen ya Mojoagung. Ngone pasar, mlebu ngalor, terus ngulon, enek jembatan. Aku lahir di Mojoagung. Mojoagungnya Rumah Sakit Mojowarno. Rumah Sakit Kristen. Nek Rumah Sakit Mojowarno iki dul peketiku. Iya, itu rumah sakitnya. Tapi dulu saya rumahnya biyen bapak ibuku ngontrak pas aku cilik. Pasar sing sekarang jadi alun-alun Taman Sauplik itu ngalor. Habis ngalor terus ngulon. Ndi iku desane? Saya umur 0. Hah? Lah, sampean Mojoagung nggone ruko-ruko pinggir toko iku, sampean gak tau mulih berarti. Nate masuk sih. Lah, gak tau mulih sampean. Mojoagung wis rupane beda saiki. Loh, jenengan sinten Mojoagung ta? Saya itu umur 1 sampai 2 tahun itu di Mojoagung. Lahir saya di Rumah Sakit Mojowarno, Rumah Sakit Kristen. Tinggalnya di Mojoagung. Tapi TK-nya dicukir sampai akhirnya SD SMP
di Sembung Perak. Jombang Sembung Perak bates Kertosono wis sampai SMA. Terus kuliah di Surabaya, terus saiki ngerantau di Hong Kong. Kayak sampean ngerantau nang Malaysia. Lagi. Oh, cuma yang Perak asline. Iki yang mau jago. Ya Mojo Agung wong lahire di Mojo Agung. Bapak ibuku ngontrak di Mojo Agung. Piye? Yes, nek nang luar negeri. Nah, nek luar negeri wis anggap ae mau Jombang kan ngono ae. Jombang endi kan ombo. Nggih. Ya. Gitu Mbak ya. Sampean wis ngerti ya. Sekarang dulur-dulure kabeh dikandani hati-hati. Saiki tukang hapus-hapus akeh. Nggih. Ya, aja sampai kapusan. Sampai kapusan pirang puluh juta. Turun kali selangkung ngoten Nah. kepireng kula yang telepon iku. Nah, wis pokoknya hati-hati saiki ya, Mbak. Nggih. Oke. Matur suwun Mas nggih. Nggih. Matur suwun. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya ya. Kamboja lagi. Masih banyak yang akan ketipu. Ya wis, ya. Pokoknya aku gak melok-melok. Aku gak ngerti Jawane, aku gak ngerti seperti apa. Intinya penipuan sudah sangat banyak dan sangat marak. Hati-hati di kampung walaupun susah cari uang. Jangan gampang percaya kerja-kerja di luar negeri ternyata meleset. Ya. Sekali lagi tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.